Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara Tuhan, kembali pagi ini dan kita belajar kembali tentang Tuhan menyediakan kelonggaran. Dan kemarin kita bicara beberapa hal tentang apa yang ada di dalam kemah sebelum kita menikmati kelonggaran yang Tuhan berikan. Kita telah tahu bahwa di dalam kemah itu adalah sebuah keluarga yang betul-betul harmonis, betul-betul rukun supaya berkat Tuhan itu dicurahkan. Memang otoritas itu ada dalam seorang suami, tapi otoritas yang terbesar, yang terejawantah di dalam kasih. Artinya, di dalam kemah tidak ada kekasaran, di dalam kemah tidak ada orang yang terlukai, karena otoritas yang begitu dahsyat yang Tuhan letakkan pada seorang suami harus betul-betul otoritas yang melindungi, yang menudungi, bahkan yang menyelamatkan. Saudaraku, kita akan lihat satu ayat yang luar biasa, yaitu dalam Efesus 5 ayat yang ke-22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti pada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jelas bahwa otoritas yang diberikan kepada suami itu begitu luar biasa, bahkan menyelamatkan akan tubuh. Ketaatan suami membuat sebuah keluarga selamat, seperti apa yang terjadi pada Nuh. Ketika Nuh taat apa yang disampaikan kepada Tuhan kepada Nuh, dia membuat bahtera sesuai dengan ukuran, maka keluarga Nuh selamat. Nuh, istri, anak-anak, dan menantunya. Ini sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah kesulitan, di mana dalam hidup kita seorang suami betul-betul ambil bagian yang luar biasa untuk dalam situasi yang pelik ini kita boleh menikmati kelonggaran yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi saya katakan, di dalam tenda tidak ada sesuatu yang dilukai. Karena apa? Dikatakan seorang suami tidak boleh kasar kepada orang yang lemah. Bahkan dalam Kolose 3 ayat yang ke-21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Betul jelas, seorang ayah yang berotoritas itu tidak boleh melukai hati anaknya, supaya tidak ada ketawaran. Jadi di dalam tenda yang dibangun oleh Ishak, di dalamnya ada kerukunan, ada penundukan diri, tidak ada sesuatu yang dilukai. Kasih itu terurai begitu luar biasa, tersebar begitu luar biasa di dalam tenda. Kerukunan terjadi. Ini supaya berkat Tuhan dicurahkan sebelum kita menikmati Rehobot, Tuhan yang memberikan kelonggaran. Bahkan dalam 1 Petrus 3 ayat ke-7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijak dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Hanya dengan cara inilah seorang imam, seorang suami, doa-doanya yang dinaikkan tidak akan terhalang. Ini saudara kasih Tuhan, di samping membangun mezbah, harus membangun tenda. Tenda kerukunan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Supaya doa yang kita naikkan di dalam mezbah itu tidak terhalang. Betul-betul kerukunan harus terjadi di dalam tenda di masa sekarang ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Dan bersyukur Bapa Surgawi, biarlah hidup kami ini betul-betul rukun, supaya berkat-Mu dicurahkan, supaya doa kami tidak terhalang, tidak ada kekerasan, tidak ada yang dilukai dalam sebuah tenda, betul-betul harmonis. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.